Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabil Ramadan dengan NPM 2215061048 dari kelas PSTID. Jadi, pada video kali ini saya akan melakukan dokumentasi penggunaan Blink untuk mengendalikan Node MCU versi 3, di mana di sini kita akan menggunakan lampu sebagai subjek yang dikendalikan. Sebelumnya, untuk mengakses eh, pengendaliannya, kita tuh membutuhkan Blink, di mana itu adalah sebuah website yang bisa kita cari di Google dengan nama seperti ini. Lalu kita buka situs pertama dan kita akan langsung diminta untuk login. Setelah login, maka kita akan menambahkan device pada yang akan kita sebelum menambahkan device, kita harus menambahkan sebelumnya adalah template. Di sini saya sudah sempat membuat template dan nanti di sini kita akan membuat template baru. Hmm, Di sini kita pilih new template, lalu kita namakan saja. Di sini saya membuatnya tugas IoT ngambil 2. Lalu di sini kita memilih hardware-nya, yaitu di sini saya menggunakan Node MCU versi 3 atau ESP8266. Untuk tipe koneksinya, di sini saya menggunakan WiFi sebagai tipe koneksi yang saya gunakan. Lalu kita langsung pencet done. Setelah itu kita masuk ke device, lalu di sini kita akan tambahkan device baru. Lalu di sini kita akan memilih dari form template. Dan kita memilih template yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu yang ini. Lalu kita pilih create. Nah, maka akan muncul kode di sebelah kanan atas seperti ini. Lalu kita langsung klik saja untuk mengcopy kodenya. Setelah kodenya di copy, kita bisa langsung membuka aplikasi Arduino IDE yang mana nanti kodenya akan kita masukkan ke Node MCU sehingga nanti Node MCU dapat berjalan. Tadi kode yang sebelumnya sudah kita copy, itu kita pindahkan ke sini. Kita menukar kode yang ini dengan kode yang tadi. Jadi ini kita hapus. Jadi pada kode ini terdapat ID template yang kita gunakan, lalu nama templatenya serta token yang digunakan untuk template tersebut. Nah, lalu sebelumnya di sini kita seharusnya mengubah kredensial dari WiFi yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan WiFi dengan MAW dan password sebagai berikut. Jadi ini adalah WiFi yang digunakan untuk menghubungkan Node MCU-nya dengan Blink tadi. Lalu jika kita scroll ke bawah, terdapat fungsi Blink Write dan ini V adalah V0in, maksudnya menandakan eh, objeknya, di mana di sini pin yang digunakan itu adalah pin dari D0 sampai D4. Jadi pin yang digunakan kita di sini menggunakan lampu yang terkonek pada pin D0 hingga pin D4. Jadi terdapat 5 lampu yang terkonek pada Node MCU. Lalu di bawah terdapat bagian setupnya. Itu di sini kita mengatur pin mode dari tiap pin yang terhubung pada Node MCU. Baiklah, ini sudah kita rubah kodenya. Kita kembali dulu ke Blink. Di sini kita tinggal melakukan compile, jadi verify dulu kodenya. Lalu kita akan melakukan proses verifying. Nah, setelah kita verify-nya, lalu kita masukkan ke node MCU. Sebelumnya, kita harus menghubungkan node MCU ke komputer kita. Lalu di sini kita mengatur eh, koneksinya. Di sini sudah saya atur, yaitu node MCU 0.9 dengan jalur komunikasi COM6. Lalu langsung kita upload saja kodenya.
Nah, maka akan terdapat tampilan progress uploadingnya. Nah, di sini sudah terdapat output down uploading. Lalu kita masuk ke Blinknya. Lalu kita pencet device lagi dan kita cek bahwa di sini statusnya itu sudah menjadi online. Lalu kita klik yang ini. Lalu kita masuk ke bagian edit dashboard. Nah, di sini sebelum kita menambahkan switch yang akan kita atur, itu kita akan menambahkan yang namanya data stream. Kita pencet data stream dan kita buat data stream baru. Di sini kita memilih opsi virtual pin. Nah, di sini kita hanya perlu mengubah namanya karena pinnya di sini sudah diatur default. Jadi namun tetap bisa kita ubah, tapi di sini saya tidak akan merubahnya. Di mana di sini kita akan mengganti namanya menjadi LED 1. Lalu bagian bawahnya sudah tidak kita ubah lagi. Lalu kita pilih create. Lalu selanjutnya kita buat lagi virtual pin dan kita lakukan hal yang sama hingga semua data dari lampu yang kita gunakan masuk ke data streamnya. Nah, sudah masuk data stream, maka kita akan masuk ke bagian web dashboard. Di bagian web dashboard, di sini kita bisa menambahkan widget baru. Nah, widget yang akan kita gunakan itu adalah switch di sini. Nah, jadi kita tinggal drag saja switchnya ke bagian sini. Lalu kita pencet bagian setting. Dan kita memilih data stream yang digunakan. Di sini kita akan menambahkan switch untuk setiap lampu. Lalu kita pilih yang show on off label dan kita membuat labelnya. Yaitu di sini labelnya adalah nyala untuk jika lampunya hidup dan mati jika lampunya mati. Lalu kita pencet save. Kita akan melakukan hal yang sama pada setiap LED. Setelah kita menambahkan semua switchnya, itu kita akan langsung simpan saja, yaitu pilih save dan apply. Nah, jadi nanti ketika kita misalnya memilih switch ini, maka di- jika keterangannya berubah menjadi nyala, maka lampunya juga akan ikut menyala. Nanti saya akan membuat video demonstrasi bagaimana koneksi dari tiap switch ini pada lampu yang terkonek pada Node MCU. Nah, selain menggunakan Blink pada website, dalam bentuk website, Blink ini juga tersedia pada bentuk mobile, dalam bentuk aplikasi mobile. Nah, di sini saya akan langsung melakukan demonstrasi setelah ini pada aplikasi mobile.
Baiklah, di sini saya akan melakukan setup Blink Cloud menggunakan aplikasi Blink Mobile. Nah, sebelumnya saya sudah masuk ke aplikasi Blink Mobile dan juga sudah login. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, yang mana berisi tampilan aplikasi IoT yang sudah terdaftar pada Blink-nya atau yang sudah kita masukkan kepada Blink-nya. Di sini kita akan pilih yang device ini yang pertama. Nah, di sini belum ada interface untuk mobile-nya. Untuk membuatnya kita bisa memilih menu kunci yang pada di atas ini. Lalu setelah itu kita bisa menambahkan widgetnya. Di sini sayangnya pada aplikasi mobile itu tidak bisa menggunakan switch kalau akunnya masih menggunakan akun yang free dan bukan akun yang premium. Jadi sebagai opsi penggantinya saya menggunakan slider. Di sini kita bisa memindahkan slidernya dengan cara menahan slidernya dan kita bisa geser seperti ini. Lalu untuk mengatur slidernya kita tinggal tekan slidernya. Maka di sini kita disuruh memilih data stream yang digunakan. Adapun data stream itu adalah setiap LED yang kita gunakan tadi. Lalu kita masuk ke bagian desain untuk mengaturnya. Di sini kita bisa menambahkan title, yaitu judul, jadi sebagai penanda slidernya digunakan untuk alat yang mana. Di sini kita akan menggunakan menamainya dengan LED 1, lalu kita atur alignmentnya di tengah, jadi agar teksnya terlihat di tengah. Lalu untuk stylenya di sini warnanya bisa kita atur. Di sini saya akan menggunakan default aja. Lalu untuk value-nya bisa kita aktifkan, jadi kita bisa tahu apakah lampunya nyala atau tidak. Di sini value-nya itu hanya ada dua, yaitu on dan off. Nah, mana on itu dinyatakan sebagai 1 dan off itu dinyatakan sebagai 0. Lalu kita kembali dan kita sudah membuat satu interface untuk pada lampu pertama. Nah, di sini saya akan membuat interface pada lampu kedua dan ketiga serta keempat dan 5. Nah, jika sudah selesai, kita bisa langsung kembali, pencet kembali. Nah, maka di sini sudah terbuat interface untuk objek-objek yang kita gunakan, yaitu lampu. Jadi di sini kita tinggal menekan slidernya, menggeser slidernya, maka di pada lampunya nanti itu akan berubah menjadi menyala seperti ini, pada lampu 1. Begitu juga pada lampu 2, 3, dan 4 sehingga seterusnya. Nah, di sini saya akan melakukan demonstrasi penggunaan Blink Cloud serta Blink Mobile pada alat IoT tadi. Baiklah, di sini saya akan melakukan demonstrasi penggunaan Blink pada lampu LED menggunakan Node MCU. Di sini Node MCU-nya sudah terhubung pada laptop saya. Lalu pada Node MCU tadi itu sudah terhubung dengan kabel jumper. Itu adalah 5 buah lampu LED di sini. Nah, ini jika misalnya kita pilih opsi LED 1 kita hidupkan, kita rubah menjadi nyala, maka lampu pertama yang terletak di sebelah kanan itu akan menyala.
Jika misalnya kita pilih LED 3, nah juga maka LED 3 juga menyala. Di sini LED 2-nya mati yang di tengah-tengah ini. Lalu jika kita pilih LED 2, maka LED 2 juga akan ikut menyala. Begitu pula dengan LED 4 dan LED 5. Nah, maka semua lampu akan menyala, dan jika salah satu kita matikan, maka lampu yang kita tandai tadi yaitu LED 2 di sini itu akan mati dan tersisa hanya dari LED 1, 3, 4 dan 5. Nah, sekarang kita akan masuk ke penggunaannya pada aplikasi mobile. Di sini kita matikan terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah tampilannya pada aplikasi mobile. Di sini saya menggunakan slider, dan kenapa saya tidak menggunakan switch tadi, karena untuk aplikasi mobile switch harus menggunakan aplikasi yang premium atau akunnya harus premium, dan juga jika menggunakan button kita harus menahan button itu sehingga lampunya bisa menyala. Jadi saya menggunakan slider sebagai opsi alternatif. Di sini jika misalnya saya memilih LED-nya kita nyalakan, nah maka akan menyala. Namun ada sedikit delay jika menggunakan aplikasi mobile. Lalu begitu juga dengan LED 2, 3, 4 dan LED 5. Nah, seperti ini. Jika misalnya LED 3 kita matikan, maka LED 3 akan mati, sementara yang lainnya itu akan menyala. Begitu juga dengan LED 1 dan 4. Nah, seperti ini. Baiklah, sekian dokumentasi saya terhadap penggunaan Blink Cloud dan juga Blink Mobile untuk mengendalikan nyala lampu LED dengan menggunakan Node MCU. Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.